wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Wasikal. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mengenai birokrasi pemerintah. Poin pertama, matanya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah siapapun yang mendirikan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah suatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Jelas ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Gejala ini semakin lama semakin menguat. Masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media massa siapa yang bersalah, siapa yang benar. Namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai atasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara. Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum. Banyak pejabat negara, wakil rakyat, atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi, dan justru mereka tidak ada yang menunjukkan perasaan bersalah, malu, ataupun jera di depan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak pernah melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi juga karena mereka menyangka bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undang. Pada dasarnya, peraturan dan perundang-undang berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan instrumen yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undang ini, berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Di lain sisi, yang ada di dalam masyarakat yang begitu kompleks memunculkan berbagai kemungkinan di dalam sebuah permasalahan. Secara alamiah, seseorang selalu ingin memenangkan dalam suatu perkara atau permasalahan, diposisikan dalam keadaan benar. Sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya positif dengan mengumpulkan berbagai bukti dan saksi yang menguat sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan, dengan hukuman seperti menyuap, memberikan iming-iming gratifikasi, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Dalam peringkat PERC tahun 2018, Indonesia menempati posisi nomor 3 terburuk di Asia setelah Vietnam dan Kamboja. Dari 16 negara yang disurvei, dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk. Kamboja terbawa dengan skor 8,13, diikuti oleh Vietnam dengan skor 7,90, Indonesia dengan skor 7,57, India dengan skor 7,25, dan Thailand dengan skor 7,13. Cina dengan skor 7,8, Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien dengan skor 1,90, diikuti oleh Australia dengan skor 2,50. Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi tersebut.
yaitu memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini, birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk disarankan publik. Pemerintah dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan, dan kejelasan, pengurangan fiksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal. Namun, kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidakefisien birokrasi. Pada saat ini, banyak sebenarnya investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui ketidakjelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya, suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu. Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi. Bagaimana dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya?